Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Lina bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam pembelajaran fisika ini anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Kafid silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kafid telah dipimpin berdoa teman-temannya. Semoga dengan bacaan doa di pembelajaran kita lancar dan barokah ya. Amin. Anak-anak, mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali pembelajaran kita yang minggu lalu. Kita belajar apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih ya? Belajar apa minggu lalu? Ada yang mau mencoba menjelaskan belajar apa kemarin? Silahkan. Ada yang mencoba mau menjelaskan? Fahmida, ayo silahkan. Yang keras nak, sambil berdiri boleh, ayo. Kalor adalah suatu energi yang dapat berpindah dari suatu sistem ke sistem. Oke, ya silahkan, terima kasih. Jadi kemarin kita mempelajari tentang perpindahan kalor ya. Selain itu kita belajarlah apa lagi? Selain dari yang Fahmida sampaikan, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Iya, Alfia, maaf, silakan. Sebab perpindahan kalor itu terjadi dari sistem yang bersuhu tinggi menuju sistem bersuhu lebih rendah. Ya, itu adalah karakteristik dan pengertian kalor itu sendiri ya. Terus kemarin kita juga belajar tentang mengamati perambatan kalor ya, di mana ada air di dalam gelas, beker gelas yang dipanasi dengan kompor dari LPG ya apinya. Nah ini masih ingat kesimpulan apa yang bisa diambil dari kegiatan ini anak-anak? Ya Rian, silakan. Dilepas dulu maskernya. Kalor berpindah melalui 3 cara, konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi, konduksi, dan radiasi. Ya. Ada lagi tambahan? Ya, kesimpulan apa yang bisa diambil dari kegiatan ini? Mencelupkan jari dalam air yang dipanaskan selama 2 menit sehingga air terasa hangat karena radiasi api dari pembakaran spiritus, dan juga telapak tangan akan terasa hangat karena adanya aliran panas melalui udara dari atas gelas beker. Ya, bagus. Terima kasih untuk Rian. Jadi air terasa hangat itu karena adanya perambatan panas dari api kompor ke dalam gelas beker. Sehingga bisa memanaskan air. Terjadilah yang namanya perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Masih ingat kemarin juga minggu yang lalu apa pengertian dari masing-masing 3 jenis perpindahan kalor tersebut anak-anak? Ada yang mau mencoba menjelaskan? Silahkan. Oh ya, silahkan Wanda. Ayo. Proses perpindahan kalor yang tanpa diikuti partikel penghangatnya disebut radiasi. Ya. Proses perpindahan kalor yang diikuti dengan partikel penghangatnya disebut konveksi. Sedangkan konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, bagus. Terima kasih untuk Nur Aini. Wanda ya, maaf. Sekarang secara matematis? Secara matematis dari masing-masing 3 jenis perpindahan kalor tersebut, konduksi, konveksi, dan radiasi, bisa ditulis secara matematis. Ada yang mau mencoba menjelaskan, menulis di depan rumus-rumus dari konveksi, konduksi, dan radiasi? Ya, ayo silakan.
Alhamdulillah, Bu Lina senang sekali anak-anak karena kalian masih terus mengingat materi kita yang minggu lalu ya. Anak-anak, sekarang kita menginjak materi selanjutnya, yaitu kalian akan belajar tentang perambatan kalor pada benda padat. Kita akan mengadakan praktikum anak-anak secara berkelompok ya. Sekarang kalian buka buku siswa kalian halaman 125. Kalian baca dulu anak-anak ya. Bu Lina kasih waktu 2 menit kalian membacanya. Bu Lina juga membaca. Itu silakan. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah ya, alhamdulillah sudah dan sudah dipahami ya. Dan sekarang pada kegiatan praktikum ini ya, nanti Bu Lina bentuk 3 kelompok. Silakan kalian gabung dengan kelompoknya, silakan berdiri dan menggabungkan diri dengan kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak. Anak-anak, nanti perwakilan dari kelompoknya bisa mengambil alat dan bahan yang sudah Bu Lina sediakan di depan ya. Tujuan praktikum kita adalah untuk menganalisis perambatan kalor terhadap kenaikan suhu. Jadi setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi. Silahkan kalian mengambil alat dan bahan yang sudah Bu Lina sediakan di meja ya. Silakan perwakilan kelompoknya mengambil alatnya. Anak-anak, silakan melakukan kerja kelompok ya. Lakukan praktikum ini dengan riang, gembira, antusias dan kompak gitu ya. Ayo silakan bekerja. Bu Lina kasih waktu 15 menit ya dengan diskusinya. Bagaimana anak-anak praktikumnya dan hasil diskusinya sudah selesai belum? Sudah. Dari 3 kelompok ini mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya dulu? Silahkan. Kelompoknya Kafid dulu ya. Ayo Kafid silahkan nak. Buka dulu maskernya. Setelah melakukan praktikum dan diskusi, didapatkan hasil dari kelompok kami. Suhu ruangnya adalah 30 derajat Celcius. Untuk suhu awal sumpit kayu 30 derajat Celcius, sendok logam 30 derajat Celcius, dan sendok plastik 30 derajat Celcius. Setelah ditambahkan air dengan suhu 65 derajat Celcius, suhu akhir dari sumpit kayu tetap 30 derajat Celcius. Sendok plastik tetap 30 derajat Celcius, sedangkan sendok logam menjadi 68 derajat Celcius. Oh iya, bagus. Mungkin ada tambahan lagi kesimpulannya? Tolong dilepas dulu maskernya nak. Nomor 2, kesimpulan dari praktikum kelompok kami yaitu karena hanya ada perubahan suhu yang dilihat dari termometer yang disambungkan pada sendok logam, maka perambatan kalor pada benda padat hanya dapat terjadi pada benda logam. Sedangkan pada benda non logam seperti kayu dan plastik tidak dapat terjadi perambatan kalor. Ya, bagus. Untuk selanjutnya kelompok 2, Tria, silahkan Tria. Yang diperoleh pada percobaan atau praktikum kelompok kami adalah suhu ruang awalnya 30 derajat Celcius dan suhu air panasnya adalah 70 derajat Celcius. Setelah dicelupkan termometer yang tersambung pada sumpit kayu, suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius dan suhu akhirnya 30 derajat Celcius tetap. Pada sendok plastik suhu awalnya 30 derajat Celcius dan suhu akhirnya 30 derajat Celcius tetap. Dan pada sendok logam suhu awalnya 30 derajat Celcius dan suhu akhirnya 55 derajat Celcius. Terjadi kenaikan pada termometer yang tersambung pada sendok logam dan tidak terjadi kenaikan suhu pada
termometer yang tersambung pada sumpit kayu dan sendok plastik. Iya. Bagus. Untuk ada tambahan lagi dari kelompok 2? Kesimpulan dari kelompok kami bahwa yang berbeda hanya kalor atau padannya saja, sedangkan mediumnya tidak ikut berpindah. Seperti halnya kita melihat orang melas besi. Nah, besi yang dilas karena putus itulah, makanya disambung menggunakan las. Maka saat dilas, panas yang dilas merambat ke bagian ujung yang satunya. Iya, bagus. Bagus sekali ya jawabannya. Untuk yang kelompok terakhir ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Hasil diskusinya disampaikan. Hasil pengamatan praktikum Iya, silakan dilepas dulu, Nak. Hasil pengamatan praktikum pada kelompok kami yaitu ada perubahan penunjukan suhu pada termometer yang tersambung dengan garpu logam. Iya, terus kesimpulan yang bisa diambil untuk kelompok 3? Kesimpulan dari kelompok kami adalah perambatan kalor pada benda padat terjadi. Benda padat hanya bisa terjadi pada benda konduktor, contohnya seperti garpu logam, dan tidak dapat terjadi pada benda insulator, contohnya seperti plastik dan kayu. Ya, bagus. Jadi, anak-anak, hasil praktikum kalian sudah bagus semuanya. Jadi, hasil kesimpulan akhir, nah, aplaus untuk semuanya ya. Jadi, hasil untuk kesimpulan akhir adalah yang pertama, adanya perubahan penunjukan suhu oleh termometer yang tersambung dengan sumpit logam. Keadaan ini karena kalor dari air panas merambat melalui sumpit logam yang bertindak sebagai konduktor. Sementara pada termometer yang tersambung dengan sumpit plastik atau sendok plastik tadi ya, dan sendok kayu tidak terjadi perbedaan suhu. Hal ini karena plastik dan kayu bersifat isolator. Kesimpulan yang kedua adalah kalor dapat merambat melalui benda padat, tetapi tidak semua benda padat bisa merambatkan kalor. Anak-anak, terima kasih karena kalian sudah melakukan praktikum dan diskusi dengan sangat bagus. Untuk kegiatan pembelajaran minggu depan, kalian tolong pelajari buku siswa kalian halaman 131 tentang penilaian harian. Insya Allah nanti minggu depan kita membahasnya. Terus bagi kuis di rumah, kalian coba buka buku kalian halaman 128 ya, uji kompetensi 4. Di situ sudah disediakan ada 10 soal, kalian coba kerjakan anak-anak ya di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan, selalu pakai masker, terus rajin cuci tangan, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Belina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.